Saat ini stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di Indonesia. Sebetulnya stroke itu apa dan bagaimana cara mencegahnya? Faktor-faktor apa yang sangat mempengaruhinya? Kita lihat. Stroke itu adalah suatu keadaan sindroma klinis di mana terjadi gangguan aliran darah di otak. Bisa terjadi karena sumbatan atau terjadi karena perdarahan yang memberikan gejala tergantung dari daerah otak yang terkena. Dan ini terjadi mendadak, ya, tidak ada tanda-tanda sama sekali, tapi langsung terjadi serangan. Dampak stroke bagi saraf tergantung dari daerah otak mana yang mengalami kena stroke ini, ya. Apabila terkena daerah motorik maka terjadi kelumpuhan. Kalau ternyata kena gangguan daerah sensorik terjadi gangguan rasa, kebas, kesemutan, baal, bahkan sakit spontan. Apabila terkena gangguan memori bisa terjadi lupa mendadak. Apabila ternyata kena gangguan saraf bicara jadi cadel, jadi pelok, dan banyak tergantung area otak mana yang kena. Jadi faktor resiko stroke ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya yang pertama adalah faktor genetik. Ada riwayat dari keluarga, ya, entah orang tua, entah kakek, nenek, om, tante yang mengalami stroke, maka kemungkinan mengalami stroke lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki resiko keluarga ini. Yang kedua adalah usia. Seiring bertambahnya usia, maka kemungkinan terjadinya stroke lebih besar dibanding usia yang lebih muda. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih besar kemungkinan kena stroke pada usia produktif dibandingkan yang perempuan. Kemudian yang keempat adalah orang yang pernah kena stroke sebelumnya akan lebih besar kemungkinan kena stroke berikutnya. Ini adalah yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang bisa dimodifikasi ini jauh lebih banyak, ya. Yang pertama misalnya orang dengan hipertensi, ya bisa diobatin. Orang dengan diabetes mellitus bisa dikontrol. Orang dengan kolesterol tinggi ya bisa dicegah. Orang dengan merokok, minum minuman alkohol, kemudian kekentalan darah, banyak sekali dari gaya hidup yang bisa dicegah untuk menghindari terjadinya stroke sebetulnya. Untuk mencegah faktor resiko yang bisa dimodifikasi tadi, yang paling sering kenyataannya adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup sini paling sering akibatnya karena pola makan. Yang kedua adalah malas bergerak. Jadi ini adalah yang paling sering menyebabkan penyakit-penyakit yang berakibat ke stroke tadi. Yang pertama adalah kita harus menjaga pola makan kita. Pola makan di sini adalah pola makan yang rendah karbohidrat, ya. Jadi rendah karbohidrat dan rendah lemak, ya. Dan usahakan juga konsumsi serat dan buah-buahan yang cukup banyak. Karena ini terkait juga dengan yang kita sebut nanti namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu jadi orang yang memiliki pola makan yang nggak bagus akan menyebabkan obesitas sentral atau gemuk di daerah perut. Nah, penelitian mengatakan bahwa orang yang memiliki obesitas sentral ini kemungkinan kena stroke-nya lebih besar. Jadi kita harus menjaga pola makan. Kemudian, apabila makanan sudah dikonsumsi, maka makanan itu benar-benar memang harus digunakan dan kalori yang berlebih harus dibakar. Jadi, jangan sampai terjadi penumpukan kalori. Caranya dengan olahraga, gerak, ya. Jadi jangan kita nggak mau gerak atau nggak mau olahraga. Jangan beralasan kita nggak mau olahraga karena nggak sempat gitu, ya. Tapi sempatkanlah memang untuk berolahraga. Orang yang memiliki kolesterol tinggi itu rawan terkena stroke, tapi bukan kolesterol yang mendadak, ya. Jadi kolesterol ini terjadi karena penumpukan, akumulasi. Jadi kalau kolesterolnya ini tinggi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang rusak. Nah ini, jadi apabila pembuluh darah rusak ini terjadi penumpukan, lama-lama menutup aliran darah, disinilah terjadinya stroke. Makanan yang harus dihindari untuk mencegah resiko stroke yang pertama adalah makanan yang mengandung kadar garam tinggi, ya. Karena kadar garam yang tinggi ini akan menyebabkan peningkatan dari tekanan darah, ya. Kadar garam tinggi ini sering terdapat pada makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan berpengawet, ya. Jadi ya hati-hati, meskipun rasanya tidak asin tapi memiliki kadar garam atau natrium yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang tinggi lemak.
ya, tinggi lemak ya. Tinggi lemak di sini misalnya makanan-makanan yang misalnya mengandung santan segala macam itu bisa menyebabkan kadar kolesterol yang meningkat. Tapi tentunya kadar kolesterol yang meningkat saja tidak cukup untuk menyebabkan stroke secara langsung, tapi harus dalam jangka waktu lama dan terjadi kerusakan pembuluh darah karena ada penyebab lainnya. Apabila seorang mengalami serangan stroke, maka ada beberapa tanda yang dirasakannya. Ya. Bisa jadi yang pertama adalah kita singkat yaitu segera ke RS. Yaitu se-nya adalah senyuman, jadi senyumannya menjadi asimetris alias orang ini mulutnya miring ya. Kemudian segera, G-nya adalah gerakannya menjadi asimetris, jadi terjadi kelumpuhan atau tidak bisa bergerak pada sisi tubuh sebelah ya, kanan aja tangan dan kaki, begitu juga kalau kiri aja. Kemudian ra atau bicaranya ini tiba-tiba menjadi cadel atau tiba-tiba menjadi sulit untuk berbicara, atau bicaranya menjadi ngaco, nggak ada isinya, atau tiba-tiba tidak bisa memahami pembicaraan ya. Segera ke-nya adalah kebas ya, kebas atau kesemutan. Jadi orang yang mengalami kebas kesemutan mendadak pada sebelah sisi tubuh merupakan kemungkinan terkena serangan stroke. Segera ke RS, R-nya adalah rabun pada sisi mata yang muncul mendadak, dan S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul mendadak. Nah, ini adalah tanda dari serangan stroke, dan apabila terjadi ini jangan diapa-apain, langsung bawa ke rumah sakit karena tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Karena serangan stroke ini tidak ada yang bisa dilakukan di rumah, maka harus dibawa ke rumah sakit itu ya. Yang pertama, kalau terjadi serangan stroke, jangan pernah melakukan tusuk jari atau tusuk telinga yang selama ini kita tahu ya, yang selama ini kita dengar itu adalah kebohongan. Yang kedua, jangan diberi minum ya, karena bisa terjadi tersedak, karena bisa terjadi kelumpuhan dari otot penelan yang mengakibatkan mungkin stroke-nya nggak seberapa, tapi pemberian minumnya ini akan memberikan radang paru yang hebat sehingga berakibat fatal. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit akan diassess atau dinilai ulang oleh dokter, mengkonfirmasi ini stroke dan diketahui jenisnya apakah perdarahan atau sumbatan, karena terapinya sangat beda. Dan apabila dilakukan dengan cepat, kurang dari 4,5 jam dari sejak kejadian sampai masuk rumah sakit, maka kemungkinan sembuh sempurnanya jauh lebih besar dan angka kecacatannya akan menjadi jauh lebih kecil. Sekian pembahasan mengenai kebiasaan yang memicu stroke. Saya Dr. Zeki Omana, spesialis saraf. Sampai jumpa di konten selanjutnya.